kembali lagi bersama saya Gaby di Review Film. Ada satu tontonan ya, tayangan favorit yang bisa kalian nikmati dari platform streaming bernama Netflix ya. Nah, tapi sebetulnya season 1 mereka sampai dengan season 3 sudah diproduksi oleh sebuah agensi di Jepang bernama MBS atau Mainichi Broadcasting System. Season pertama serial ini ditayangkan pada Oktober 2019, lalu season keduanya di Oktober 2011, dan season 3 di Oktober 2014. Ya memang setiap seasonnya berselang beberapa tahun baru kemudian dibuat lagi. Ada yang penasaran apa judul series yang akan saya rekomendasikan untuk UC People semuanya? Irasshaai. 一日が終わり、人々が家路へと急ぐ頃、俺の一日は始まる。お待ち。人は深夜食堂って言ってるよ。 Dalam bahasa Jepang, series ini disebut sebagai Shinya Sukudo atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris bernama Midnight Diner. Setiap season berisikan 10 episode ya teman-teman ya. Season pertama tadi sudah saya sebutkan Oktober 2009, lalu 2011, lalu 2014 adalah season ketiga. Nah, dari namanya saja Midnight Diner, UC People sudah pasti bisa menebak apa sih kurang lebih isi dari ceritanya. Tentu saja berkaitan dengan peristiwa seputar makan. Betul sekali, latar belakang dari series ini mengambil sebuah kedai di Jepang sana yang sering disebut sebagai izakaya. Dengan setting 12 bangku atau tempat duduk dan satu shared table besar. Tentu saja dengan istilah izakaya itu sendiri atau kedai atau warung makan, cerita dari series Midnight Diner ini berputar ya dalam kehidupan para pelanggan sekaligus kokinya atau yang disebut master sebagai tokoh utamanya. Nah, menu-menu makanan atau masakan yang disajikan dalam serial Midnight Diner ini pun juga menyenangkan sekali, membuat kita lapar mata sekaligus dengan mudah menggugah selera kita. Kenapa? Karena master menyajikan menu-menu dari comfort food ya, yang mudah dibuat, tidak memakan waktu lama dengan bahan-bahan yang sudah siap dan tersedia di izakaya tersebut. ここで働かせてもらえませんか？なんぞ訳ありやで。謝ればいいんだべ。悪いのはいつだって俺だ。分かってたでしょう、最初から。マスターに恋してるんですね。 Kisah di Midnight Diner akan berangkat ya teman-teman dari tokoh utamanya, master sekaligus para pelanggan yang kerap datang mengunjungi izakaya tersebut atau kedai itu. Antara lain ada tokoh detektif di sana, ada polisi, ada kisah tentang orang tua, ada kisah tentang remaja, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ada cerita menarik pula di dalam Midnight Diner. Salah satunya adalah bahwa kedai ini hanya buka di waktu malam hari hingga pagi. Tepatnya adalah mulai dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Jadi bisa dibayangkan para pelanggannya adalah orang-orang yang memang kerap beraktivitas hingga tengah malam sampai dengan pagi hari. Nah, cerita dari Midnight Diner mulai dari season 1, 2, 3 yang masih diproduksi oleh MBS, kemudian dilanjutkan di season 4 dan 5 yang sudah diproduksi oleh Netflix Jepang. Netflix Jepang dalam hal ini sebagai produsen utamanya kemudian juga turut membeli season 1 hingga 3-nya, dan saat ini para penonton Midnight Diner pun semakin mengglobal, tidak hanya di Jepang saja. Ada sedikit perbedaan dari season 1 sampai 3, kemudian season 4 dan 5-nya.
Ya, di season 4 dan 5 ini kemudian series ini mengusung nama baru, ditambahkan sedikit di situ. Lebih tepatnya adalah Midnight Diner Tokyo Stories. Nah, di season keempat ditayangkan pada tahun 2016, kemudian season kelima ditayangkan di tahun 2019. Nah, kenapa sih kalian harus menonton series ini, Midnight Diner? Pertama, selain durasinya yang tidak terlalu panjang, setiap episode hanya sekitar 20 menit. Selain itu, cerita juga berpusat pada menu-menu utama dari masakan Jepang yang sebetulnya cukup familiar. Di sana, kalian juga bisa melihat teman-teman bagaimana omurice, lalu egg tofu, lalu plum wine, lalu katsu, soba, tanmen diproduksi oleh tokoh master dan kemudian menggulirkan pada cerita-cerita tokoh-tokoh yang lain di setiap episodenya. Dari situ kita tahu bahwa series Midnight Diner Tokyo Stories ini kemudian mengusung sebuah genre yang dikenal sebagai slice of life. Ya, berangkat dari kisah keseharian para warganya di seputar izakaya yang sebetulnya relatable ya dengan kehidupan kita juga. Nah, dari audiensnya sendiri, bagaimana tanggapan mereka setelah 5 season ditayangkan di Netflix? Luar biasa loh teman-teman semuanya. Jangan kaget ya kalau kalian kemudian mencari di kolom pencari Google dan ratingnya melebihi angka 90. Lebih tepatnya dari Google user itu mencapai nilai 96% menyukai tayangan ini. Dan dari IMDb sendiri mencapai angka 8,6 dari 10 poin. Luar biasa bukan? Nah, dari situ siapa tahu UC People semuanya juga bisa memberikan ulasan. Dari 5 season, mana sih episode favorit kalian dan tentang apa ceritanya? Saya tunggu di reveal selanjutnya. Sampai ketemu!